Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Asis Wasil, selamat bergabung dan selamat berjumpa di acara Bincang Brida. Acara yang mengetengahkan peran strategis riset dan inovasi dalam meningkatkan daya saing daerah dan tentunya juga kesejahteraan masyarakat di daerah. Sudah hadir bersama saya tamu istimewa, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH, MIP. Selamat siang Pak Ganjar. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di acara kami, di acara Bincang Brida. Kita mungkin akan berbincang sejenak mengenai riset dan inovasi di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, Pak. Ya. Pertanyaannya nggak sulit, Pak. Baik, berkaitan dengan Provinsi Jawa Tengah, Pak, kira-kira potensi unggulan yang ada di Provinsi Jawa Tengah itu apa, Pak? Sebenarnya dari 6 ekskarisidenan ya. Ya. Jadi kalau Belanda dulu ngatur itu kira-kira 6 ekskarisidenan itu punya keragaman budaya. Iya. Terus sumber daya alamnya juga cukup berbeda begitu ya. Iya. Model yang Pantura Jawa Tengah yang timur, Iya. Pantura Jawa Tengah yang barat itu agak ada kemiripan tapi bahasanya berbeda. Iya. Tapi yang di tengah di pegunungan itu tentu saja potensinya pertanian. Pertanian lahan kering mungkin, Pak, ya? Pertanian lahan basah dan kering yang ada di tengah. Terus kemudian yang Pantura tentu perikanannya. Iya. Nah kalau kita melihat di wilayah selatan ini kita agak sedikit berbeda karena banyak yang protes kenapa selatan tidak pernah dibangun. Iya. Ternyata setelah kita riset banyak, kita memang mesti prudent betul, kita hati-hati, kita mesti memitigasi bencana dengan potensi megatrust yang ada di Laut Hindia. Maka yang di selatan itu mesti hati-hati. Iya. Nah, tapi di sekitar Solo Raya umpama itu industri kreatifnya muncul. Sehingga kalau kita lihat potensi yang ada di Jawa Tengah, manusianya banyak, daerahnya luas, sumber dayanya ada. Tinggal bagaimana merajut ini semua untuk memakmurkan masyarakat dan berkontribusi pada nasional. Sebenarnya seperti itu. Ya, di Solo kemarin kalau tidak salah ada pusat apa Pak? Pusat untuk yang baru diresmikan, pusat UMKM kalau nggak salah. Ya Teknopark. Teknopark ya. Teknopark untuk sudah lama sebenarnya Ya. dan itu bagian merangsang industri kreatif di mana sekarang dengan teknologi digital kan orang jualan sudah beda cara, terus kemudian produk sekarang juga bermunculan dan tentu saja ini yang membuat lompatan-lompatan. Pertanyaannya sebenarnya fasilitas seperti itu siapa yang menggunakan? Iya. Kalaulah kemudian mereka yang berbisnis dengan cara-cara yang masih jadul begitu, ya pasti akan ditinggal. Cara jualnya masih jadul ditinggal, packagingnya buruk nggak dibeli gitu. Jadi ini sebenarnya problem-problem yang hari ini kita mesti bantu dengan inovasi dan kreasi kita itu. Berarti salah satu program inovasi yang ada di Jawa Tengah salah satunya adalah pembangunan Teknopark, Pak ya. Teknopark salah satu, tapi dalam layanan publik enggak. Layanan publik kita bagaimana pelayanan prima bisa diberikan pada masyarakat. Sehingga dinas-dinas saya itu, SKPD saya minta 1 tahun minimum harus ada 1 inovasi. Kita paksa. 1 inovasi untuk satu dinas. Dinas. Oh, iya. Dan prakteknya ketika mereka punya 4 atau 5 bidang atau bagian, itu rata-rata masing-masing punya 1. Jadi minimum ya kita kalau minta 2 atau 3 di setiap dinas itu kita akan mendapatkan itu. Dan itu muncul nanti pada layanan rumah sakit yang lebih cepat. Terus kemudian bagaimana menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa bersekolah. Itu muncul semuanya satu persatu yang mereka respon. Kayak Teknopark itu sebenarnya salah satu bagian kecil saja. Belum kalau nanti kita kolaborasi ya dengan kampus, dengan industri, itu lebih banyak lagi nanti. Nah, kalau kira-kira itu program yang sudah berjalan, Pak ya, kira-kira program inovasi yang akan diterapkan nanti di Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat apa, Pak? Ada satu yang tidak selesai-selesai sampai hari ini. Apa itu, Pak? Terkait dengan politik pangan kita. Dan ada 2 komoditas yang sampai hari ini nggak beres-beres. Dan ternyata itu nasional. Komoditas 1 kedelai, 2 bawang putih. Oke. Karena kalau kita bicara politik pangan relatif di Jawa Tengah
itu tercukupi semuanya. Tapi yang Iya. dua ini tidak. Iya. Sekarang kita lagi ada problem gula. Iya. Ingat orang terkaya salah satu di dunia dulu adalah gula dan itu ada di Semarang. Oh, Ya, oke. dan sekarang tidak ada. Pabrik gulanya sekarang agak kesulitan karena sudah tua-tua. Restrukturisasi pabriknya belum berjalan dan kemarin saya ketemu dengan APTRI umpama ya. Iya. Mereka menyampaikan kepada kita bahwa kita kesulitan benih, Pak. Akses pupuk kita juga kurang, Pak. Pas kita panen harganya jatuh sehingga rendemen kita rendah dan seterusnya. Iya, Maka kalau kita bicara apa kemudian ke depan yang mesti kita sampaikan, rasanya ada dua deh. Satu dalam politik pangan, membereskan persoalan yang belum tercapai, kedelai dan bawang putih. Meskipun saya tidak bermimpi bahwa itu langsung akan swasembada, nggak usah bicara swasembada dulu deh, kurangi impor dulu deh gitu ya. Terus yang kedua, energi. Kan kita nggak bisa bergantung pada energi fosil terus kan. Iya, betul. Maka beberapa industri sekarang sudah mulai muncul, umpama motor listrik. Iya. Sudah, beberapa perusahaan swasta sudah ada. Terus kemudian kita coba mendorong sekarang tenaga surya. Nah, sekarang kita dorong di rooftop itu sekarang menggunakan Memakai itu. Jadi tenaga sebenarnya surya. kalau kita bicara BRIN dan apa yang mau digerakkan, rasanya tiba-tiba kita kaget, wow, banyak sekali yang belum selesai gitu ya. Iya, iya. Dan ini momentum menurut saya dengan adanya BRIN dan BRIDA, Iya. ini untuk kita bisa gaspol. Gitu. Iya. Memang kalau kedelai khusus produksi kedelai di Indonesia, Pak, memang kondisi iklim dan tanah di Indonesia memang agak sedikit kurang mendukung untuk kesesuaian lahan produksi komoditas kedelai memang, Iya. Pak. Sehingga memang kita susah untuk mencapai produksi optimal seperti halnya di Amerika gitu. Iya. Untuk kedelai, Pak ya. Tapi Jawa Tengah ada varietas gerobokan, Oh ya, yang itu memang butuh intervensi pemerintah karena satu cocok untuk di sana gitu, ya Pak. cocok Bagus. untuk di sana, itu ada lokal, kan ada pride-nya dong kalau dari Iya, kita iya. sendiri, dan itu yang mesti dilakukan. Ya selalu perdebatannya ini tanaman dari subtropis begitu. Betul. Perdebatan selalu Iya, begitu. iya. Tapi bawang enggak loh bawang putih. Kita tahun 96 kalau tidak salah kita pernah berjaya berada pada posisi yang tinggi. Di Tapi daerah kalau- mana itu, Pak? Ya, Di daerah mana? hampir apa namanya se-Jawa di Tengah. Jawa dan Sumatera. Oh, oke. Jawa dan Sumatera. Coba nanti dibuka lagi datanya ya, kita Ya. bisa melihat bahwa produksinya kita makin menurun. Ya. Karena cuannya akan lebih enak kalau kita impor. Itu fakta yang terjadi. Iya. Maka kalau sudah riset ada, maka kebijakan dan bagaimana kita menggunakan. Iya. Minimal menjadi off taker kan. Iya. Pak, selanjutnya bagaimana kira-kira Pak kondisi iklim usaha untuk mendorong berkembangnya inovasi di daerah, Pak? Jadi mungkin dilihat kalau kita lihat dari segi infrastrukturnya, dari segi kebijakan-kebijakan dari provinsi sendiri, dan mungkin juga SDM iptek di provinsi Jawa Tengah. Nah ini pertanyaan sangat bagus. Kalau dari kebijakan pemerintah, setiap kali saya ngobrol dengan para investor yang diharapkan apa? Mudah, Iya. murah, Iya. cepat, berintegritas. Iya. Kalau Pemdanya nggak suka nyembelih proyek, ya toh, nggak suka nyembelih investor, nggak ada pungli-pungli, nggak Iya. mata duitan, servisnya excellent, maka pada saat itu investor akan datang Dengan sendirinya. Ya. dengan sendirinya. Infrastruktur Pak Jokowi udah bangun, transportasi jalan sudah bagus, double track sudah ada, Iya. pelabuhan mungkin kalau konteks Jawa Tengah masih kurang. Iya. Saya masih mau minta satu lagi pelabuhan, hari ini belum ada keputusan. Di mana, Pak? Negosiasinya masih alot. Kita minta apakah pelabuhan Semarang itu dikembangkan, Iya. tapi di sana ada problem land subsidence dan sebagainya. Tapi sisi lain kalau tidak kita siapkan di Kendal. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada dua opsi saja, tinggal putusan saja. Dulu BUMN mau ngambil tapi nggak putus-putus. Lama sekali Kak Setrika maju mundur ini. Iya. Jadi mohon maaf ada pengambil keputusan, saya harus jujur karena kita lambat pada soal itu. Ya. Terus yang kedua, kalau kita melihat lagi infrastruktur yang sudah ada ini mesti betul-betul dimanfaatkan. Iya. Maka ketika kita buat kawasan industri Kendal kerjasama Indonesia dengan Singapura, hari ini cuma bisa berjalan dengan baik. Terus kemudian kita siapin sekarang ya di Batam, itu jauh lebih baik lagi. Iya. Karena kita bisa kompetisi dengan banyak negara, apalagi kalau di tingkat ASEAN itu ya kita bisa berhadapan dengan Vietnam. Oke. Vietnam kan insentifnya banyak. Iya. Batang itu bagian yang bisa kita berikan insentif ya yang cukup tinggi.
Maka ketika Pak Presiden bicara waktu itu teknologi baterai ingin dikembangkan, maka ruang ini sebenarnya bisa kita berikan sebagai satu pionir untuk segera memulai itu. Ini kalau kita bicara ke sana. Tapi betul tadi pertanyaan berikutnya, SDM-nya siap nggak ya? Oke. Maka saya minta industri ini bersama pemerintah kita bekerja sama, industrinya menjadi teaching industry, terus kemudian SDM-nya kita develop. Bahkan kurikulum mestinya mengikuti. Sehingga kalau kita bicara umpama nih vocational school ya, kita mesti siapkan pada mereka. Saya pernah menawarkan pada industri 1, 3 tahun anak SMK atau mungkin ditambah 3 tahun atau 4 tahun lagi politeknik gitu ya, itu sebenarnya sudah bisa diarahkan pada skill, pada knowledge yang dibutuhkan oleh industri itu. Itu jadi nggak perlu pakai yang kurikulum sifatnya umum, bisa langsung spesifik. Tapi ini belum mendapatkan tanggapan. Mau saya sebenarnya kalau umpama contoh, saya punya SMK nih ya Mas ya, punya SMK 3 tahun, kamu ambil aja, anak-anaknya kamu ambil, nanti kurikulumnya saya ikut kamu, tapi syaratnya kamu ambil. Maka ini sebenarnya on the job training 3 tahun, itu akan bisa lebih match. Kalau tanpa terobosan itu SMK-nya ya umum-umum saja seleksinya, mereka lulus agak sulit nanti masuk ke industri Pak ya. Betul, nanti training lagi, diseleksi lagi. Mending fitting aja dari awal. Itu kalau kita bicara SDM, maka soal kesiapan ini menjadi PR buat kita dan kita coba tawarkan. Maka Dinas Pendidikan saya minta untuk kerjasama dong sama industri. Sebenarnya mereka butuhkan apa sih? Kan banyak komplain ke kita kan. Lulusannya belum bisa dipakai, lulusannya kurang berkualitas itu. Nah ini yang mesti diperbaiki. Dan dulu saya komunikasi dengan Jerman. Jerman ini vocational school-nya bagus banget ya. Dan kemudian ada metodologi yang memang harus dirubah. Maka kurikulum ya, metode belajarnya harus dirubah. Nah kenapa penting adanya teaching industry itu di situ. Baik Pak. Ini kaitannya dengan BRIDA Pak ya. Nah, kira-kira peran strategis apa yang diharapkan dari BRIDA dalam pembangunan di daerah Pak? Ada banyak sekali sebenarnya mereka kalau bisa memecahkan persoalan lokal itu udah bagus kok. Udah bagus ini. Jadi kan banyak keputusan-keputusan kita itu tidak didasarkan pada hasil-hasil riset yang memang bisa menyelesaikan persoalan itu. Contoh saja kalau kita bicara tadi ya, Bawang Putih ya. Di Jawa Tengah gunungnya banyak, cuacanya bagus untuk itu. Tapi kenapa tidak dipakai? Kami umpama dengan BMKG pernah kerjasama. Ternyata faktor iklim itu bisa mempengaruhi komoditas tertentu. Pasti Kalau itu. Kemudian itu bisa di-insert ke sana, maka sebenarnya kolaborasinya ini akan bisa menghasilkan sesuatu untuk menyelesaikan problem itu. Maka kalaulah di Jawa Tengah, yuk kita selesaiin problem kedelai, yuk kita selesaiin problem bawang putih, yuk, atau barangkali kita membuat benih, yuk. Nah saya coba tawarkan, ayo teman-teman, kalau memang kita sulit mencari benih, kenapa kita tidak membuat pusat benih? Pusat benih, seperti Perancis, yang jualan ke seluruh Eropa dengan segala benih yang hebat itu, dan itu menjadi income negara yang bagus. Ya, ketika kemudian orang bertanya, ini kan benih kita selalu impor terus. Nah, kenapa kemudian tidak membuat itu? Maka BRIDA menurut saya menjadi penting. Jadi kalau saya ngajak kawan-kawan saya di birokrasi itu gampang. Dengarkan komplain masyarakat, selesaikan dengan cara birokrasi. Kalau tidak ada, buatlah inovasi. Nah, inilah riset and development. Inilah riset and development. Maka saya sampaikan tadi, satu dinas harus punya satu inovasi untuk menyelesaikan. Dan yang mereka diklat BIM umpama, itu yang level-level tinggi, eselon 2 apalagi eselon 1, mentornya salah satunya harus saya sendiri. Dan itu kita kasih PR, maka kamu harus membuat proyek perubahan. Jadi proyek perubahan ini menjadi satu proposal untuk merubah di tempatmu yang hari ini jadi persoalan. Dan itu harus bisa diselesaikan setelah selesai diklat dalam waktu 3 bulan. Kalau kamu butuh regulasi, saya buatkan pergubnya. Maka itu semua akan didorong sehingga betul-betul hasilnya itu tidak menjadi kertas, tidak menjadi tumpukan naskah yang nanti ditaruh di perpustakaan. Harus diuji. Nanti kalau enggak kita bilang gini, kalau kamu gagal tak copot lagi loh, gitu. Sehingga dia akan kolaborasi kan. Baik Pak, kira-kira
selama ini yang menjadi kendala terbesar Pak ya dalam rangka untuk menghasilkan inovasi dan riset khususnya di Jawa Tengah, kira-kira apa Pak? Ada dua sebenarnya, satu SDM, dua pembiayaan termasuk infrastruktur ya. Tapi kita nggak boleh mengeluh soal itu, itu kan terlalu klasik. Maka begitu BRIN ada perintah BRIDA, saya langsung buat pergub. Langsung buat pergub ini untuk transisi. Perdanya sekarang lagi ongoing proses di DPRD. Dan saya memang lagi lobby DPRD untuk mendukung ini. Untuk mendukung ini agar jauh lebih cepat. Memang kemarin ada negosiasi, Pak Gubernur sekalian dong OPD baru dilahirkan. Enggak, saya hanya mau BRIDA saja. Karena kalau kita konsen di situ, sebenarnya kita punya banyak doktor, punya banyak PhD yang tidak kita manfaatkan. Maka kalau ini dimasukkan blek ke dalam BRIDA, SDM kita akan unggul. Akan ada minimal. Sebetulnya relatif sudah tercukupi Pak ya kalau untuk SDM. Relatif sebenarnya rutunya ada, kalau kita bicara mulai dari pioneeringnya ada. Yang kedua saya sampaikan sama kawan-kawan yang sedang kita persiapkan BRIDA-nya ini, kalau kamu tidak siap hari ini, kamu boleh mencari partner. Siapa? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita ajak, jadi jangan menunggu, wah SDM-nya belum ada, kita cari SDM dulu, enggak. SDM yang ada, manajerialnya disiapkan, programnya disiapkan, leadership-nya disiapkan. Sehingga pemimpinnya ini nanti tidak boleh berhenti. Terus case-nya atau kasus yang mesti diselesaikan dengan adanya BRIDA ini, fokus. Umpama saya kasih PR, ROP itu kan nggak mungkin kita selesaikan sendiri. Kampus terlibat, kementerian lembaga terlibat, bahkan waktu itu kita dengan Delft University di Belanda itu, kita sudah bicara. Tapi tidak bisa kita eksekusi. Karena apa? Kajiannya muncul, terus kemudian masuk kepada biaya masalah, eksekusi yang nggak terjadi. Ini contoh saja. ROP yang hampir setiap tahun di Pekalongan Pak ya? Itu ada banyak titik. Jadi di Sayung itu antara Semarang Demak, terus kemudian antara Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan yang sekarang dengan Pak Basuki kita selesaikan. Ya, itu kita coba pelan-pelan. Tapi kalau artificial itu agak sulit. Kalau artificial kita kan berlomba-lomba, maka yang ada adalah edukasi. Umpama pengambilan air tanah dilarang, umpama masivitas pembangunan di atasnya nggak boleh lagi, umpama kemudian memulihkan kembali mangrove yang ada, gitu kan. Nah kalau itu bisa dilakukan tentu ini akan bisa sangat membantu. Tapi kalau artificial, duitnya banyak. Nah tadi kan Pak Ganjar menyinggung masalah anggaran Pak ya. Nah kira-kira kalau seperti di negara-negara maju itu kan anggaran untuk riset dan inovasi itu cukup tinggi Pak ya. Bahkan sangat tinggi. Nah kira-kira penganggaran dalam mendukung riset dan inovasi di Provinsi Jawa Tengah itu gimana Pak? Karena hari ini masih tersebar ya. Existing aja tersebar. Kalau yang BRIDA-nya kita belum punya gambaran, kecuali nanti proposal sudah muncul. Yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, Pak dengan Sekda ya, dengan tim anggaran kami, ini kita mau ngelahirin BRIDA nih. BRIDA-nya sekarang didesain kasih tugas dulu. Mana-mana jadi problem untuk kita selesaikan dengan cepat. Nah, anggarannya berapa? Penuhi. Itu sebenarnya start awal yang bisa. Terus kemudian mereka bertanya kepada saya, kira-kira berapa Pak ya? Kira-kira berapa ya sebenarnya kalian yang bisa rumuskan apa problemnya dulu gitu. Kalau kamu minta ke saya, di posting aja 100 miliar pertama. Gitu. Kan enak saja kalau saya minta posting aja 100 miliar pertama. Karena apa? Namanya riset itu tidak semuanya berhasil. Betul Pak. Jadi cost-nya itu memang tinggi. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, kita hanya menjadi bangsa yang pembebek aja. Betul. Kita hanya minta, beli, dan seterusnya. Jadi tetap harus dicoba. Harus dicoba, jadi kita harus berani. Maka tadi model-model crowdfundingnya itu bisa dilakukan lah kan. APBD pasti kecil. Betul. Tapi kan kita punya BRIN, bisa kolaborasi. Kita punya perusahaan swasta. Saya pernah bantu Mas waktu itu cerita semacam stem cell itu. Ketika terjadi pandemi dan ramai sekali. Kita pernah bantu satu perguruan tinggi swasta. Kebutuhannya nggak banyak, bantu. Karena refocusing bisa dilakukan dan peruntukannya ada, itu cepat sekali. Kita bisa bantu. Nah model-model penganggaran semacam ini waktu itu kita manfaatkan untuk itu. Termasuk sebenarnya vaksin. Karena beberapa orang sudah ngomong vaksin dengan saya, waktu itu kita dukung. Saya kasih rumah sakitnya, uji coba di tempat kami. Selanjutnya kan tinggal keputusan pemerintah, ini keputusan negara saja. Kalau itu bisa dilakukan, rasanya kita akan jauh lebih mampu untuk melakukan itu.
Ada nggak Pak anggaran di luar di luar APBD gitu? Banyak nggak sumber-sumber anggaran untuk penelitian dan riset di sana? Kita belum Di luar ini Pak ya, di luar APBD. Kita belum mencoba, tapi kalau kita bicara potensinya seperti apa, banyak sekali. Umpama nih, saya sekarang lagi mengerjakan data pertanian. Saya nemu 2 anak penerima beasiswa LPDP dari Manchester. Iya. Sekarang anaknya mau mengabdi untuk petani. Apa yang menarik? Yang menarik adalah anak-anak ini nggak punya duit untuk melakukan riset. Saya punya ilmunya. Iya. Lalu mau nggak kalian secara volunteer membantu saya? Mau. Terus kemudian apa yang mesti dikerjakan sekarang? Biar risetnya itu mau diambilkan ke LPDP. LPDP bisa. Lembaga riset mungkin nasional atau dunia bisa. Perusahaan bisa. Jadi sebenarnya kalau kita mau kreatif aja dan hasilnya akan nyata, banyak Mas. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Baik Pak, kira-kira upaya-upaya dari Bapak sebagai gubernur dalam pembinaan inovasi di daerah ini apa Pak saat ini? Yang selama ini sudah saya paksa, ya, itu adalah itu. Paksa tanda kutip Pak ya. Satu dinas harus ada satu inovasi. Ketika kita mencoba menurunkan angka kemiskinan, yang kemudian sektoralnya itu seringkali ego gitu ya, itu fakta. Sekarang saya tugaskan, satu dinas harus mengampu 1 desa miskin. Inovasi nanti akan muncul. Ini cara saya menyampaikan. Tapi kita punya Krenova loh. Ya. Krenova ini mengajak partisipasi masyarakat. Wah banyak sekali. Nanti kita kasih stimulus, kita kasih penghargaan, rewarding kepada mereka, dan ini yang membuat antusiasme orang untuk meneliti itu bisa muncul. Karena gini Mas, mau perusahaan, mau swasta, mau pemerintah sendiri, kalau kita mengapresiasi temuan mereka akan merasa terhormat dan bangga. Itu penting. Terakhir Pak, harapan terhadap BRIN dalam pembangunan daerah berbasis inovasi dari Bapak. Daerah akan maju, negara akan maju kalau dia inovatif. Maka kalau kita harapannya apa? Maka harapannya BRIN, BRIDA, dan seluruh pemangku kepentingan penelitian, riset, dan pengembangan ini harus satu inward looking, melihat potensi daerah, dan forward lookingnya melihat fenomena yang harus direspon. Dan untuk menjadi bangsa yang kuat, ya menurut saya ini mesti dilakukan suka tidak suka, mau tidak mau. Dan investasi kita tidak boleh murah, harus mahal. Baik, sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan Pak. Tapi terima kasih atas informasinya terkait dengan riset dan inovasi daerah di Provinsi Jawa Tengah. Baiklah para pemirsa sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita, bincang Brida bersama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar. Semoga bincang santai tadi dapat bermanfaat buat kita semua dan juga memberikan informasi tentang riset dan inovasi di Provinsi Jawa Tengah. Usai sudah kebersamaan kita hari ini, terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Asis Wasil, undur diri dan salam inovasi.